AA21 Neng. Maksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dadi Raksa. Dalam podcast sahabat Dadi Raksa kali ini, kita akan membahas sebuah topik bertema Eureun Nikah Muda Barudak. Simak videonya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di podcast Sahabat Dadi Raksa. Podcast ini merupakan podcast kedua kita setelah podcast yang pertama mengenai pengenalan duta genre kita ya. Iya. Jadi podcast yang kedua ini kita mau masuk ke pematerian dan ngebahas tentang pernikahan dini. Sebelum masuk ke pematerian, buat teman-teman yang belum subscribe, like, komen, sama check in media sosial kita, langsung aja, karena insya Allah di channel YouTube kita, di media-media sosial kita banyak ilmu-ilmu yang mau kita sharing. Kita juga sambil belajar ilmu yang bisa kita sampaikan, akan kita sampaikan semaksimal mungkin, karena di sini kita bertujuan supaya menjadi generasi bangsa yang berkualitas. Oke, langsung masuk aja ke pemateriannya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya di Indonesia, di negeri kita tercinta ini, ada 1 dari 9 anak wanita di Indonesia sudah mengalami yang namanya usia pernikahan dini, yaitu di bawah 18 tahun. Saat ini 1,2 juta kasus perkawinan anak di Indonesia menempatkan Indonesia di urutan ke-8 dari angka perkawinan anak, yaitu secara global. Sebenarnya berapa sih usia yang ideal buat melakukan pernikahan dini itu? Menurut BKKBN, usia ideal menikah itu untuk perempuan usia 21 tahun. Dan untuk laki-laki usia yang ideal itu usia umur 25 tahun. Peli pernah dengar nih Ya. di akun media sosial BKKBN, kalau kata Ibu Atalia Praratia Ridwan Kamil, Wah, Bunda genre kita. Bunda genre kita bilang katanya 25 AA 21 Neng. Maksudnya Aku usia tahu. maksimal untuk Perempuan 21 dan untuk laki-laki 25 tahun. Oke. Setelah ngebahas tentang batasan usia pernikahan dini, sebenarnya apa sih faktor pendorong yang menyebabkan sehingga banyak di lingkungan kita ini yang sudah melakukan pernikahan di bawah umur? Silakan tuh. Jadi ada beberapa faktor adanya pernikahan dini itu, seperti faktor sosial budaya, pendidikan, agama, ekonomi. Ada juga yang dari faktor orang tua. Contoh dari faktor sosial budaya itu, Kalau sosial biasanya apa? dari lingkungan sosial kita, Iya. mungkin banyak anak-anak yang udah lihat maksudnya masih kecil udah yang namanya pacaran, sehingga pengen ke jenjang yang lebih saking cintanya begitu ya. Terus Itulah. kalau mengenai faktor ekonomi, biasanya seorang anak itu kalau udah nikah pasti akan mengurangi beban keluarga gitu ya. Jadi semua kebutuhan anak itu pasti ditanggung sama suaminya. Padahal kan Belum tentu bisa tahu suaminya di PHK atau amit-amit gitu ya, maksud cerai di tengah jalan gitu kan. Jadi makanya
wanita yang berkarir itu, yang memiliki pekerjaan itu penting banget. Karena selain menghasilkan uang sendiri, kita juga keren gitu kelihatannya. Terus dari faktor orang tua gitu ya. Kalau dari faktor orang tua, biasanya orang tua tuh suka kayak pengen cepat-cepat nikah, suruh cepat-cepat nikah gitu. Padahal kan kalau di usia-usia sekarang itu waktunya anaknya belajar bebas, gaul sama teman-teman. Soalnya hati orang tua kalau udah menikahkan anaknya tuh kan tenang, soalnya jauh perjinahan. Karena kalau udah nikah pasti apa-apanya bebas, udah nikah ini. Padahal kan kadang batin kita juga tertekan karena banyak keterbatasan yang nggak bisa kita lakuin setelah kita udah nikah. Terus faktor pendidikan. Kalau dari faktor pendidikan, banyak di lingkungan kita, dari teman-teman yang kurangnya pengetahuan, orang tua kurang pengetahuan, masyarakat kurang pengetahuan, bisa menyebabkan kita udah nikah aja udah apalagi tuh. Apalagi sekarang sekolah online. Nah, kan banyak ya dari sekolah online yang pendidikannya putus, langsung nikah gara-gara pengen nikah. Nikah sekolah iya, bahasa Sundanya mah gitu. Jadi kalau bisa mah, kalau ilmu tuh gak ada batasnya ya. Jadi Harus sampai ke ujung dunia pun harus dicari yang namanya ilmu. Kalau dari faktor adat istiadat, biasanya yang dijodoh-jodohin gitu. Kalau biasanya dijodohinnya tuh sama di suku mana? Bukan di suku, biasanya dari lingkungan, adat istiadat sama kerabat-kerabat kita gitu. Supaya hubungan di antara dua belah keluarga itu nggak putus, terjalin terus. Oke, setelah ngebahas tentang faktor pendorong, kita mau ngebahas tentang dampak dari pernikahan dini. Menguntungkan kita kah atau malah merugikan kita? Nah, kita mau jelasin. Dari dampak positifnya ada apa, Peli? Dari dampak positif ada 2 yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu bisa mengurangi beban orang tua. Seperti yang kita bahas tadi ya. Iya. Kalau seorang anak yang sudah menikah, pasti tanggung jawabnya akan berpindah kepada suaminya. Nah, faktor positif yang kedua yaitu mencegah terjadinya kemaksiatan. Ya seperti tadi, contohnya berzina. Kan kayak ya berzina gitu, biar terhalang dari fitnah-fitnah jadi orang. Langsung nikah aja Nikah. Dan itu dampak positif, biar terhindar dari perzinahan. Nah, dampak negatifnya apa, Peli? Dampak negatif bisa kita lihat tiga. Yang pertama yaitu dampak terhadap pasangan itu sendiri. Maksudnya apa sih? Maksudnya pada usia pernikahan dini, kadang kan kehidupan mental kita, terus batin kita yang belum siap, kita masih kekanak-kanakan gitu. Jadi kita pengen menang sendiri ketika dihadapkan dengan sebuah pertengkaran. Jadinya pengen menang sendiri, jadi pertengkaran egois yang pasti nggak bisa dibantah lagi. Banyak dari kejadian itu yang akhirnya milih untuk berpisah aja, cerai. Nah, terus dampak negatif yang kedua yaitu dampak terhadap masing-masing keluarga. Maksudnya dampak bagi masing-masing keluarga, kalau kita menikah di bawah umur, pastikan tetangga juga kayak ngomong-ngomong gitu. Ngomong-ngomong, terus kita masih ikut juga kan sama keluarga. Jadi ya seperti tadi, masih kekanak-kanakan. Akhirnya pada saat terjadinya pertengkaran, orang tua ikut campur.
Sehingga hal itulah yang mengurangi keharmonisan dalam keluarga tersebut. Yang ketiga yaitu dampak terhadap anak-anaknya. Nah, banyak dari pernikahan dini yang berujung pada yang namanya perpisahan atau perceraian. Biasanya sebelum terjadinya perceraian, seorang anak dari pasangan suami istri tersebut udah lahir. Jadi perceraiannya tuh terjadi ketika anak sudah lahir. Akhirnya anak-anak yang pertama yaitu kurang, kan biasanya harus ikut salah satu ibu atau ayah, pasti kurang kasih sayang antara satu kedua orang tuanya. Terus kadang juga kan di kita banyak anak-anak yang udah nikah di bawah umur, dititipin sama kakek neneknya, diurusin sama kakek neneknya sampai kayak nggak kurus gitu, sampai nggak kesehatannya, kebutuhannya. Jadi kasihan aja gitu, harus kasihan lah ke diri sendiri, harus sayang ke diri sendiri, ke orang tua juga. Jadi gimana lah kita harus bisa ngebahagiain orang tua kita yang udah capek-capek ngurusin ngurus kita, nyekolahin kita, buat apa-apanya tuh buat apa sih buat kita? Jadi manusia yang apa sih? Yang berguna gitu. Bagi semua orang. Itu tujuannya. Nah, setelah kita dari dampak ya, faktor, pengertian, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pernikahan dini. Apa sih, Kak? Upaya pencegahan pernikahan dini itu ada beberapa. Yang pertama, menyediakan akses pendidikan formal. Berarti kan kalau kita pendidikan wajib itu dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, minimal itu yang SD. wajib. Iya, pendidikan. Terus yang kedua, mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual. Gimana, Kak? Jadi kalau kayak mengedukasi kesehatan pada reproduksi seksual itu kayak kita tuh harus ngejaga gitu. Oh, jadi diberi pengetahuan dulu gitu ya? Makanya kita harus ikutan PIKR dong, biar kita bisa ngecegah itu semua. Yang ketiga, mempromosikan kesetaraan gender. Gender. Ya Allah, deg-degan. Gender Di tingkat akar rumput. Maksud itu mempromosikan kesetaraan gender di tingkat akar rumput itu seperti apa, Peli? berarti tanpa membeda-bedakan gitu ya? Tanpa membeda-bedakan kan? Kalau kesetaraan gender, dia mah kayak enggak, kita sama-sama belajar supaya kita juga bisa maksudnya jangan apa ya kalau Ini. Ya Allah, deg-degan kita, Peli. minder minder. supaya kita gak minder sama orang lain. Tapi Kak, di balik itu pemerintah yaitu melalui BKKBN untuk mencegah upaya maraknya pernikahan dini, mereka mengembangkan yang namanya generasi berencana atau bisa kita singkat yaitu genre ya. Nah, genre di sini itu bertujuan untuk menyiapkan kehidupan bagi remaja. Maksudnya kita kan apa sih ujung-ujungnya? Pasti ujung-ujungnya ke nikah juga kan. Jadi harus sabar. Jadi kita tuh dilatih buat menghadapi situasi dalam rumah tangga. Karena seperti yang kita tahu juga kan, pada tahun 2030 sampai 2040 Indonesia itu akan mengalami yang namanya bonus demografi. Nah, pengertian dari bonus demografi tersebut di mana usia produktif
yaitu usia 15 ya, Ya. sampai 64 tahun itu lebih tinggi dibandingkan dengan usia tidak produktif, yaitu usia di bawah 15 tahun 15 tahun dan di atas 64 64 tahun. Oh. Nah, kalau sekarang misalnya kita umurnya 14-13. Iya. Pada tahun 2030-2040 usia kita kan 30 sampai 50-an lah ya. Iya. Berarti di sini tuh kita tuh berarti ketika kita umur 30 50 tuh kita tuh udah masuk kepada maksudnya udah mengalami bonus demografi. Nah, makanya untuk mencegah terjadinya bonus demografi tersebut, pemerintah menyiapkan kita generasi-generasi penerus bangsa supaya menciptakan keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas itu keluarga yang ideal. Maksudnya 2 anak cukup. Kalau masing-masing keluarga cuma punya 2 anak, ya insya Allah gak terlalu banyak ya, gak terlalu Iya. banyak, gak terlalu lebih. Biasanya kan di kita Cukup pemikirannya banget. banyak anak banyak rezeki. Ya bener gak benar. Bener. Banyak rezekinya banyak jajan kali ya. Iya. Terus melalui balik lagi ke upaya pencegahan, karena di program genre ini juga remaja kita pasti akan diedukasi tentang pendewasaan usia perkawinan. Nah, Pendewasaan usia perkawinan yang tadi itu 25, 21, 25, 21. jangan lupa. Jangan lupa. Kalau kita udah diedukasi tentang pendewasaan usia perkawinan, sehingga kita mampu gitu melangsungkan jenjang pendidikan, berkarir, sama menyiapkan atau menikah dengan penuh perencanaan. Karena seperti yang suka diingatkan sama pembina kita juga ya, Iya. kemudian Ibu M suka ngingetin sama kita, karena berencana itu keren loh. Berencana itu keren, guys. Karena dengan berencana, apapun yang direncanakan dengan baik, apapun yang dipikirkan dengan matang-matang, pasti hasil dan buahnya juga akan baik gitu. Membuahkan yang baik. Membuahkan hasil yang baik. Oke, mungkin ada tambahan dari Kakak Ipe? Enggak ya. Masih tegang baru pertama kali kayak gini ya. Gak apa-apa, kita Belajar. sama-sama belajar. Santai-santai aja. Santai. Menurut Kakak Ipe gini loh. Kalau aku nanya, dari faktor misalnya dari lingkungan kita kan pasti banyak kan wanita-wanita gitu yang udah tahu maksudnya udah tahu dampak-dampaknya dari dampak-dampak nikah dini. Kenapa sih gitu masih ngelakuin pernikahan dini? Mungkin ya kayak kan sekarang sekolah online, jadi sekolahnya di rumah. Ada juga kalau pas lagi sekolah online itu anak-anak itu tuh nggak di rumah gitu. Pasti ada juga kan yang main sama temennya. Berarti salah pergaulan kali ya, salah itu. pergaulan. Main sama pacarnya juga. Kan kita nggak tahu ya. Eh, Kalau udah kebawa nafsu, orang itu nggak bakal lupa segalanya lupa gitu. semuanya. Makanya buat teman-teman yang belum cukup usia, jangan dulu deh deket-deketin. Jangan. Wah, dilarang banget, dilarang keras ya kalau perzinahan mah. Mungkin Kak bisa juga kan misalnya kalau udah punya pacar gitu, terlalu sayang, bahkan ninggalin pendidikan juga berani ya, bertengkar atau ngelawan orang tua berani, sehingga dia Malah lebih sayang sama pacarnya daripada kedua orang tuanya. Padahal dikasih apa gitu sama pacarnya? Cuma dikasih kayak selamat pagi, Selamat pagi. selamat malam, gelai. Padahal kan orang tua gitu lah ya yang udah mendidik kita apa-apa. Apalagi ibu kan udah melahirkan kita. Mm-mm. Terus pas kita dalam kandungan dalam
9 bulan 9 bulan, kebayang gak tuh 9 bulan? sakit banget. Sakitnya, pengorbanannya, Mengorbankan hidup nyawa dan juga. mati. Kan ketika kita dilahirkan ke dunia itu ada yang pasti persimpangan antara hidup dan mati. Hidup dan mati. Terus kita juga kan kalau kita minta materi gitu ya, kadang kalau seorang anak, mah pengen HP, mah pengen motor, Pastikan beberapa hari kemudian gitu pasti baru dikasih kalau yang kalau yang mampu. mm-mm. Jadi harusnya kita juga sebagai anak bisa memahami keadaan orang tua. Kalau nggak mau nyusahin orang tua, bekerja keras gitu. Sehingga kita putar otak, maksudnya bukan kita harus berhenti pendidikan. Tapi kalau lebih hebatnya lagi, kita berpendidikan tapi kita juga bisa Kayak- menghasilkan uang gitu buat diri kita Kan sendiri. sekarang kan ada media Media sosial Sosial. banyak itulah ya, aplikasi-aplikasi yang bisa yang menguntungkan. menguntungkan kita. Cuman rebahan doang Rebahan kita bisa doang. dapat uang loh. Ih. Mantep sekarang tuh. Jadi rebahan tuh jangan dipakai lihat TikTok, lihat YouTube, lihat WA, chattingan, atau bahkan malah check-outin Shopee kali lah ya. Kerjaan siapa tuh? Ya Allah. Apalagi harganya mahal, terus mah bayarin dong. Minjem misalkan ya, Minjem. tapi nggak dibalikin. Nggak dibalik-balikin. Gimana tuh? Itu Padahal kan orang tua kan masih punya kebutuhan yang lain seperti makan apa? kita gitu lah ya, listrik, air, banyak lagi lah ya. kerja dari pagi sampai ada yang sore, ada yang malam juga kan. Mm-mm. Jadi kita tuh harus menghargai gitu Atau perjuangan orang tua tuh. kalau ngehargai kita tuh cara satunya tuh itu dengan berbakti ya. Berbaktinya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau pengen iniin orang tua biar orang tua tuh bisa bahagia gitu, bisa bangga gitu sama kita tuh harus ya dengan cara kita sekolah Ya. belajar yang Bener. sungguh-sungguh juga. Berprestasi juga lah ya. Orang tua tuh bakal ya Bang, Allah Anak saya gitu ya Allah. seneng banget. Senang banget. Tapi tenang aja maksudnya buat teman-teman yang nggak berprestasi juga, kita masih Bukan untuk sekolah aja kan. bukan untuk sekolah aja. Kita bisa nyenengin dengan ngebantu di rumah gitu. Ngepel, sapu-sapu. sapu-sapu. Pokoknya mah jangan pernah ngebuat kedua orang tua kita menangis. Gak boleh banget kalau kata Bu Dian sama Bu EM, pembina kita. Selalu ngajarin kita supaya ya berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebenarnya kita tuh di PIKR kita tuh lebih banyak kayak Sharing-sharing. Mm-mm. Di sini tuh kita banyak lah ya belajar pengalaman-pengalaman luas gitu sebelum yang kita ketahui. Jadi buat disaranin banget deh buat teman-teman daripada nongkrong gitulah ya. Mending kita main Ikut berorganisasi supaya kita juga bisa berprestasi. Kalau nggak di jalur akademik, seenggaknya kita bisa berprestasi di jalur akademik. Mungkin gitu kali ya jawaban Iya. dari Ferit. Yeay. Udah gak mau ada yang dibahas lagi? Cukup kali lah ya. Cukup lah ya. Udah berapa durasi kali ya? durasi. Kita tutup aja ya. Mohon maaf apabila Kita minta maaf banget. Iya. Kalau Tadi banyak ada ketawa-ketawa ya Allah. banyak Emang kesalahan kejam lah sih. ya. Mm-mm. Materi-materi yang kita baru sampaikan. podcast kedua sih ya. Jadi pengalaman lah, gak apa-apa pengalaman Belajar. kita belajar. Kita sama-sama belajar, saling sharing supaya kita juga berpengalaman. Iya. Oke, kita tutup aja ya. Iya. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.